Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso beserta Ibu Ida Yanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam bidang konseling dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan mengajak Anda berbincang-bincang tentang peran ayah dalam mendidik anak. Kami percaya topik ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam mendidik anak atau anak-anak kita itu seringkali yang kami jumpai adalah diserahkan kepada istri atau ibu dari anak-anak itu. Sebenarnya pola pendidikan seperti itu secara Kristiani itu bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Kalau dilihat dari sudut Kristiani, sudah tentu memang kurang itu tepat ya Pak Gun. Karena Tuhan memang meminta ayah untuk terlibat. Jadi budaya kita memang lebih memberikan tanggung jawab itu kepada para ibu. Tapi yang disetujui oleh budaya belum tentu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Misalkan Pak Gunawan, saya bisa kutip dari firman Tuhan di kitab Efesus ayat pasal 6 mulai dari ayat 4 itu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi saya hal ini cukup menarik, Pak Gun, karena yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mendidik anak bukanlah ibu, tapi ayah. Nah, kata didik sebetulnya adalah kata mendisiplin. Jadi, kalau saya boleh menginterpretasikannya dengan lebih luas, saya berkesimpulan bahwa peran mendisiplin anak-anak adalah tanggung jawab ayah. Peran membesarkan anak secara fisik, secara emosional, saya simpulkan lebih berada pada pundak ibu. Seperti itu Pak Gun. Tetapi keduanya harus bekerja sama gitu maksudnya Pak Paul. Jadi antara kedisiplinan dan membesarkan itu kan harus seimbang dan bersama-sama. Padahal ayah itu kebanyakan kan seringkali waktunya habis dengan pekerjaannya, dengan kegiatannya di luar dan sebagainya. Betul. Jadi saya kira Tuhan memang mendesainkan peranan ini dengan lengkap dan sempurna. Tidak realistik kita ini menuntut ayah untuk bertanggung jawab dalam hal membesarkan anak. Dalam pengertian memberi makan anak, merawat, mengasuh kebutuhan fisiknya. Saya kira ayah akan mengalami kesulitan untuk mengatur semua itu. Karena dia memang sudah bekerja dari pagi sampai sore. Namun Tuhan memang meminta ayah untuk berperan dalam rumah tangga. Dan satu peran yang Tuhan dengan jelas minta adalah peran sebagai seorang pendidik atau peran sebagai seorang pendisiplin. Begitu saya lihatnya Pak Gun. Ya. Nah, kiranya Pak Paul bisa mungkin memberikan contoh-contoh konkret bagaimana seharusnya seorang ayah itu mendisiplinkan seorang anak. Nah, di sini Tuhan memberikan satu prasyarat yang bagus ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Mendisiplin memang mempunyai satu risiko, Ibu Ida. Risikonya adalah membangkitkan amarah bagi yang didisiplin. Kita misalkan tempatkan diri sebagai seorang pekerja. Sewaktu kita menerima disiplin dari perusahaan atau tempat kita bekerja, itu biasanya memang membangkitkan amarah dalam diri kita. Meskipun kita tahu kita bersalah dan harus menerima sanksi. Namun waktu disiplin itu diberikan oleh atasan kita rasanya tidak mudah menerima hal itu. Dengan kata lain memang sudah merupakan natur atau sifat kita sebagai manusia yang tidak begitu suka ya untuk menerima teguran atau disiplin. Karena disiplin itu memang menghalangi keinginan kita atau hasrat kita. Membuat kita harus berubah sesuai dengan kehendak orang lain. Nah, namun kita cenderung bisa menerima disiplin atau lebih mudah
menerima disiplin kalau kita benar-benar merasa bahwa nomor satu, kita bukan diperlakukan secara semena-mena. Dengan kata lain, kita merasa adanya keadilan. Kalau kita tidak melihat keadilan atau unsur keadilan itu di dalam disiplin, kita akan marah, kita nggak akan senang. Kedua, kita lebih mudah menerima disiplin kalau kita memahami dan melihat jelas bahwa motivasinya orang tersebut dalam mendisiplin kita adalah baik, dalam pengertian bukan untuk kesenangan pribadi dia. Nah, misalkan atasan kita, manajer kita misalnya, mendisiplin kita. Meskipun kita tahu ini bukan karena dia mengasihi kita, dia mendisiplin kita, tapi kita lebih bisa menerima kalau kita tahu nggak ada konflik pribadi, nggak ada konflik atau konflik kepentingan. Bahwa dia bukannya sedang mencoba untuk memuaskan nafsunya saja dalam mendisiplin kita. Nah, kalau kita bisa melihat kemurnian motivasi si pendisiplin, kita lebih mudah menerima disiplin tersebut. Jadi secara prinsipnya, Bu Ida, sebelum kita bahas tentang yang lebih konkret, kita kalau mendisiplin anak itu perlu melihat kedua hal tersebut. Yaitu anak mesti melihat kita adil. Dia boleh nggak setuju, tapi dia melihat adil dalam pengertian, kalau adik saya yang bersalah, adik juga menerima sanksi yang sama. Kakak saya bersalah, kakak menerima sanksi yang sama, dan sebagainya. Itu keadilan biasanya kita ukur dari sudut perbandingan. Anak kecil gemar sekali membandingkan diri dengan adik atau kakaknya. Nah, jadi anak harus melihat unsur keadilan, baru lebih mudah menerimanya. Kedua, anak mesti melihat motivasi kita, bahwa kita waktu mendisiplin dia, bukan karena kita ini memang sedang memuaskan hasrat marah kita. Kita lagi marah dengan siapa, akhirnya kita lampiaskan kepada anak. Nah, dua hal itu harus ada. Ya, mengingat begitu besar peran ayah, Pak. Itu apa memang baru dikenal pada saat Paulus menulis surat, atau memang sudah prinsip itu sudah diperkenalkan oleh Tuhan sejak lama, Pak? Sudah sejak lama. Sebab misalnya di kitab Ulangan, Tuhan memang memberikan perintah kepada orang tua secara keseluruhan, satu unit, untuk juga membesarkan anak-anak di dalam Tuhan, mengajarkan anak-anak tentang Tuhan. Bahkan digunakan kalimat-kalimat yang sangat konkret pada waktu dia bangun, pada waktu dia tidur, waktu engkau berjalan, waktu engkau duduk, yang sebetulnya semua mengacu pada satu prinsip, yaitu terapkanlah dan ajarkanlah anak-anak tentang Tuhan. Didiklah mereka, besarkanlah mereka dalam Tuhan di setiap kesempatan yang kau miliki. Begitu. Jadi memang tidak ada pembedaan bahwa ibulah yang harus merawat, ayah yang bekerja di luar. Pembedaan itu sebetulnya tidak ada di Alkitab. Pembedaan itu atau pembedaan peran itu sebetulnya lebih disebabkan oleh latar belakang budaya kita sendiri, Pak Gun. Pak Pol, itu juga dipengaruhi oleh kedekatan seorang ayah dan anaknya ya Pak Pol. Soalnya prakteknya seorang ayah yang sehari bekerja ya, malam sudah lelah, itu sulit sekali dia itu untuk bisa berkomunikasi, untuk dekat dengan seorang anak, sehingga waktu anak itu didisiplinkan, si ayah itu mengalami kesulitan sama sekali, Pak. Itu betul, Ibu Ida. Jadi anak itu cenderung menerima disiplin kalau dia merasa dekat dengan orang yang mendisiplinkan dia. Nah, faktor ayah yang otomatis akan sedikit jauh dari anak karena faktor pekerjaan tadi, memang merawankan si ayah tatkala mendisiplin anak. Maka tadi Alkitab berkata jelas, jangan bangkitkan amarah anakmu. Artinya, memang mendisiplin anak mempunyai resiko yang berkebalikan dari yang kita harapkan. Hasilnya nggak produktif, malah merugikan. Karena membuat anak malah mendendam kepada kita. Nah, kalau dia merasa dekat dengan kita, dia akan lebih cenderung untuk menerima disiplin tersebut. Nah, sekali lagi juga dia mesti melihat apakah adil, dan juga yang kedua, dia mesti melihat bahwa motivasi si ayah ini benar dan baik, bukannya sedang melampiaskan hasrat amarahnya saja. Saya lihatnya gitu, Ibu Ida. Ya, tetapi kan pada naturnya, Pak ya, kami bapak-bapak ini kan agak sulit gitu untuk dekat, terutama ketika anak itu masih kecil gitu, Pak. Kalau sudah menjelang remaja, dewasa, dia bisa seperti teman dengan kami gitu ya. Tetapi kan
untuk mendidik ini dibutuhkan sedini mungkin, gitu artinya Pak. Sejak kecil kita sudah mulai ikut terlibat di dalam pendidikan anak itu. Nah itu tindakan-tindakan konkret apa yang bisa kami lakukan sebagai ayah? Saya mengakui bahwa kita sulit sekali berkompetisi dengan istri-istri kita, Pak Gun, dalam hal kedekatan dengan anak. Apalagi istri yang memang full time di rumah tangga ya. Jadi saya kira ya memang Tuhan pun gak menuntut hal yang di luar jangkauan kita. Jadi memangnya gak bisa. Jadi peran pendisiplin atau peran mendisiplin itu kita berikan memang dalam konteks yang ada batasannya. Waktu kita pulang, kita sudah lelah. Nah, terus kita mendengar misalnya dari istri kita bahwa si anak nakal atau berbuat hal yang gak benar. Yang mesti kita jaga adalah nomor satu, emosi kita. Ada kecenderungan kita ini sebagai pria, karena dari pagi sampai sore dan bahkan bagi sebagian orang sampai malam kerja di luar, pola pikir itu sudah menjadi pola pikir kerja. Dan pola pikir kerja adalah aku memberi instruksi, engkau melakukan instruksi. Kita diperlakukan seperti itu oleh atasan kita, kita berbuat hal yang sama kepada bawahan kita. Itu yang pertama. Jadi instruksi pelaksanaan, instruksi pelaksanaan. Polanya seperti itu. Pola yang lain adalah bahwa seharusnya masing-masing sudah tahu tanggung jawabnya. Itu pola kerja yang kita sebetulnya semua serap tanpa kita sadari. Jadi sewaktu seseorang tidak melakukan tanggung jawabnya, sudah dapat dipastikan akan muncul perasaan tidak suka, tidak senang terhadap orang tersebut karena seharusnya engkau sudah tahu tapi engkau melalaikan tanggung jawabmu. Nah, dua hal ini biasanya kita bawa pulang, Pak Gun dan Ibu Ida. Kita bawa pulang ke rumah dan kita mengharapkan nomor satu, kita memberi instruksi, anak melaksanakan instruksi. Waktu kita memberi instruksi, anak membantah, kita ini seolah-olah harus tukar gigi. Kalau naik mobil dari gigi 4 ke gigi 2, gelak-gelak gitu. Kenapa tukar gigi? Karena tiba-tiba kita harus belajar menoleransi bantahan. Di tempat kerja, istilah bantah itu istilah yang memang haram. Kita nggak terima istilah bantah. Apalagi kalau itu diberikan oleh atasan. Nah, tukar gigi itu nggak gampang, Pak Gun dan Ibu Ida. Jadi ayah itu cenderung susah sekali menukar gigi dan akan membawa pola yang sama. Dan pola yang kedua tadi yang saya sudah sebut adalah ayah itu menganggap anak sudah tahu tanggung jawabnya. Atau hal ini sudah pernah dibicarakan sebelumnya dulu. Seharusnya engkau ingat, seharusnya engkau sadar. Nah, jadi ekspektasi atau pengharapan anak sadar itu kuat sekali dalam diri ayah biasanya. Dan suatu anak mengulang lagi perbuatan yang sama, cenderungnya ya kita marah. Kita tidak cukup sabar untuk menoleransi bahwa anak ini memang cenderung mengulang perbuatan yang sama berkali-kali. Sebab di dunia pekerjaan hal itu tidaklah lazim atau tidak ditoleransi. Pekerja yang mengulang perbuatan yang salah berkali-kali akan dikeluarkan. Tapi anak tidak bisa kita keluarkan. Begitu. Jadi Pak Paul, di dalam pendidikan anak itu tadi, masih sehubungan dalam pendidikan anak. Kalau kita itu sebagai ayah cuma mendisiplin anak, itu bisa timbul kesan bahwa ayah ini kejam. Jadi cuma menguraikan yang hal-hal yang jelek saja. Gitu. Padahal ibunya itu yang membesarkan dan sebagainya itu bisa bercitra positif gitu Pak Paul ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya anak itu tidak timbul kesan ayah ini bisanya cuman mendisiplin kami saja gitu. Betul. Itu yang kita sebut Pak Gunawan interaksi negatif. Jadi itulah salah satu hal yang harus dicegah dalam kehidupan berkeluarga, yakni menciptakan interaksi negatif. Saya jelaskan yang saya maksud ya dengan kata itu. Interaksi negatif adalah sewaktu kita ini sedang berinteraksi dengan si anak atau sewaktu kita berbicara dengan anak, interaksi tersebut ditandai oleh kemarahan, pendisiplinan, atau teguran, koreksi. Nah, itu yang disebut atau yang dimaksud dengan interaksi negatif. Kalau si ayah hanya berinteraksi dengan anak secara negatif dalam konteks menegur, mendisiplin si anak, nah, anak pasti akan merasa tidak senang dengan si ayah. Dan memang reaksi yang diberikan oleh si anak adalah marah. Jadi betul sekali Pak Gun. Jadi ayah memang harus
berupaya dengan keras dekat dengan anak, meskipun terbatas dalam hal waktu. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah setelah mendisiplin, perlu mendekati si anak. Itu prinsip yang harus kita pegang. Setelah kita menegur atau memarahi anak, berikan misalnya selang waktu 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kita mesti mendekati dia. Kemudian kita ajak dia ngomong, kita peluk dia, atau misalkan kita sadar kita keliru, kita sampaikan permintaan maaf kita kepadanya. Nah, ini untuk menetralisir apa yang telah terjadi. Jadi menyeimbangkan hubungan kita dengan dia kembali. Kalau tidak, takutnya seperti tadi yang Pak Gun sebut, yaitu si ayah akhirnya akan dilihat hanya sebagai pendisiplin. Begitu. Jadi itu untuk menimbulkan rasa keyakinan bahwa kami itu mendisiplin untuk kebaikan dia dan kami tetap mengasihi dia. Itu Bapak yang mau dicapai dari pendekatan-pendekatan itu. Tapi juga ada masalah Bapak, kami anak-anak yang tumbuh khususnya pada akhir-akhir ini itu kan merasa bebas gitu Pak. Bicara dengan orang tua pun dia bebas, bahkan menentang orang tua pun dia merasa tidak bersalah sama sekali gitu Pak. Nah, sedang kami sebagai ayah, sebagai orang tua itu masih terikat dengan pola pikir lama pada waktu kami masih anak-anak itu, dididik dengan keras, dengan rotan, dengan dihukum di dalam kamar dan sebagainya. Itu yang rasanya sekarang itu sulit untuk diterapkan gitu Pak Pol. Nah itu bagaimana kami itu mengatasi kesulitan itu? Dan memang seharusnya sulit Pak Gun. Jadi saya harus berkata bahwa metode-metode yang seperti dulu itu kalau terus digunakan sekarang, saya takut lebih berakibat buruk daripada baik. Kenapa? Sebab zaman dulu di luar pun dunia seperti itu. Jadi benar-benar iklim demokratis tidak ada. Jadi semuanya itu benar-benar searah dan bersifat hierarkis. Nah sekarang kalau anak-anak di rumah dibesarkan seperti itu, apa yang aku katakan engkau lakukan dengan keras, kita tidak akan mengizinkan ruangan untuk dia berbantah. Sedangkan di luar dia mulai melihat kehidupan yang berbeda. Nah ini akan menimbulkan konflik yang jauh lebih besar. 20-30 tahun yang lalu hal ini nggak terjadi karena di luar pun dia melihat hal yang sama. Misalkan figur guru itu figur otoritas yang sangat kuat dulu itu, ditakuti sekali dan sebagainya. Namun sekarang kita melihat iklim demokratis sudah benar-benar merambah kemana-mana. Sehingga waktu si anak keluar, si anak mendapatkan kenyamanan, bebas, bisa bicara apa adanya dan sebagainya. Pas pulang ke rumah, tidak bisa bebas seperti itu, dia merasa sangat tertekan karena muncul konflik sekarang antara yang di luar dan yang di dalam. Maka dorongan dia untuk memberontak akan jauh lebih diperbesar. Begitu saya lihatnya. Dan kenyataannya Pak Pol, anak-anak itu kalau dinasihati ayah, sekalipun nasihat itu lemah lembut, ya, sering tidak bisa menerima. Tapi kalau si ibu itu sekalipun marah, dia itu bisa menerima. Itu bagaimana Pak Pol? Itu saya alami juga Bu Ida di rumah tangga saya sendiri. Kalau saya yang menegur anak saya itu bereaksi. Dan ya saya senang karena di rumah kami iklim keterbukaan kami coba pelihara ya. Sehingga mereka beritahu saya secara langsung, Papa kenapa suaranya keras? Kenapa sih Papa mesti marah seperti itu? Walaupun bagi saya suara saya tidak begitu terlalu keras menurut saya. Tapi bagi anak-anak mereka mengeluh sekali. Tapi istri saya kalau marah, anak-anak jarang mengeluh. Rasanya itu hal yang mereka terima. Nah saya hanya bisa menduga ya Bu Ida ya. Dugaan saya adalah yang pertama karena faktor waktu. Anak itu jauh lebih terbiasa dengan mama dibandingkan dengan papa. Sehingga anak itu lebih mengenal juga emosi mama yang bisa marah, bisa nggak marah, bisa lembut, bisa keras. Karena terbiasa hidup dengan mama dari pagi sampai malam. Sedangkan dengan papa kurang. Jadi sewaktu papa pulang, misalnya sudah jam 7 atau jam 6 sore, dan kemudian terjadi sesuatu, ayah marah, si anak itu seolah-olah nggak siap. Semua dari pagi sampai jam 6, engkau tak ada di rumah. Nah, tiba-tiba sekarang jam 7 malam kau marah. Beda dengan ibu. Dari jam pagi sampai malam, ibu bersama-sama dengan kami. Dan mungkin sekali dari pagi sampai malam itu, dia sudah mendengar mamanya itu berteriak 10 kali. Atau 5 kali.
Jadi sewaktu jam 7 malam mamanya marah lagi, itu hanyalah kemarahan yang ke-6 kali atau ke-11 kalinya. Jadi anak pun lebih bisa menerima. Yang kedua adalah karena lebih banyak waktu yang sudah diberikan ibu kepada anak itu juga lebih mengenal mama dibandingkan mengenal papa. Kita harus sadari bahwa lebih banyak hidup dengan seseorang akan lebih membuat orang itu mengenal kita. Jadi anak cenderung lebih mengenal mamanya dibanding mengenal papanya karena keterbatasan waktu itu. Mengenal artinya apa? Mengenal artinya tahu mama ini seberapa marahnya, benar-benar benci apa tidak pada saya. Waktu mama bilang, kamu jangan berteriak lagi, artinya hanyalah jangan berteriak lagi. Tapi bagi si anak waktu mendengar papa berkata, kamu jangan berteriak lagi, nah kemungkinan anak akan bertanya-tanya, papa gak suka kepada saya, kenapa papa tiba-tiba marah, apa yang saya perbuat, kok papa kok moodnya bisa begini sekarang. Lebih banyak pertanyaan karena kurangnya pemahaman atau pengenalan itu. Jadi ini dugaan saya, hal-hal inilah yang membuat anak akhirnya lebih bisa menoleransi kemarahan mama dibandingkan dengan kemarahan papa. Tapi akhirnya si ayah itu kurang berperan ya di dalam mendidik anak-anak, Pak Paul. Iya, bisa begitu Bu Ida. Karena akhirnya ayah bisa berpikir, saya ini kok kalau malam pulang jadi ribut dengan anak. Nah, kecenderungan kita akhirnya adalah menghindar. Ya udah dah, kamu yang urus. Kita berkata kepada istri kita. Sebab daripada kita ribut dengan anak, setiap kali pulang akhirnya ribut, ya udah, kita akhirnya menghindar. Nah, akhirnya kita kurang berperan. Itu bisa terjadi juga. Sebab kita akhirnya mengakui iya ya, istri kita lebih efektif. Anak bisa lebih terima. Anak gak marah. Ya udah dah, kita jarang di rumah, waktu terbatas. Ya kita mau manfaatkan waktu yang ada secara positif. Kita mau membangun hubungan yang baik dengan si anak. Jadi akhirnya dengan rela atau nggak rela kita melemparkan lagi tanggung jawab ke pundak ibu. Begitu. Seandainya itu yang terjadi Pak Paul ya, sebenarnya apa sih yang dampak negatif apa yang terjadi pada diri si anak itu kalau ayah itu kurang berperan di dalam pendidikan? Dampaknya bisa banyak Pak Gun. Dampaknya bisa banyak karena begini. Pertama-tama anak-anak itu, apalagi anak laki ya, memerlukan model, contoh. Dia bersikap, dia berpikir, dia bertindak sebetulnya melalui percontohan. Nah, sewaktu ayah kurang berperan meskipun secara fisik hadir di rumah, tapi tidak banyak bicara dengan dia, tidak banyak berinteraksi dengan anak-anak, malah hanya diam-diam saja di rumah. Nah, si anak akan kehilangan peran. Contoh peran yang seharusnya dia dapat. Bagaimana menyikapi sesuatu, bagaimana bereaksi terhadap sesuatu. Misalkan si ayah baca koran, kemudian ada suatu berita yang dibaca, kemudian si ayah memberikan komentar. Nah, mungkin bagi kita komentar seperti itu ya biasa saja. Tapi bagi anak, ini sebetulnya adalah bahan-bahan untuk membangun dia menjadi seorang manusia dewasa yang tangguh. Dia bisa melihat bagaimana si ayah menyikapi hal ini. Oh, ada perampokan misalnya. Oh, ayah ini berkata gini. Oh, misalnya ada keadaan di mana ketidakadilan terjadi. Si ayah mengeluarkan komentar seperti ini. Dari semua hal itu, si anak-anak akhirnya menimba masukan bagaimana membentuk diri dia itu. Nah, saya takutnya kalau ayah tidak berperan, anak akan dirugikan dalam artian tidak cukup bahan yang diserapnya untuk menjadikan dia seorang manusia yang tangguh. Dan sudah pasti kehilangan peran model itu. Ayah yang positif seperti apa. Ini saya pikir kerusakan yang paling berbahaya, yang paling besar. Iya. Jadi saya melihat bahwa peran pendidikan yang harus dilakukan oleh baik istri maupun suami, jadi atau baik ayah maupun ibu, itu sebenarnya sangat mendasar ya Pak Paul ya. Jadi kalaupun ayah itu sekarang diminta untuk terlibat dalam pendidikan, itu bukan sesuatu hal yang baru, tetapi kita kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang Allah sudah berikan kepada kita untuk membina suatu rumah tangga yang baik gitu Pak. Betul. Jadi yang kita mesti ingat adalah anak kita berdua. Jadi tidak benar kalau ada prinsip saya sebagai pria mencari uang.
engkau sebagai ibu yang mengasuh anak, membesarkan anak, mendisiplin anak. Nggak benar itu. Itu budaya kita memang begitu, tapi itu bukanlah pengajaran firman Tuhan. Iya. Menurut Pak Paul ada satu contoh-contoh konkret di dalam Alkitab di mana baik ayah maupun ibu itu bisa terlibat langsung di dalam pendidikan anaknya gitu Pak Paul. Ini yang susah Pak Gun. Sebetulnya kita cukup sering melihat contoh yang negatif Di dalam Alkitab. ya, akan peranan ayah yang kurang. Iya. Tapi justru sebenarnya kan orang-orang Yahudi sendiri itu kan peran ayah itu besar sekali Pak Paul ya. Seperti Sebetulnya. Tuhan Yesus itu dididik oleh Yusuf sebagai tukang kayu dan sebagainya, itu kan ada pengaruhnya. Ya, itu rupanya memang ya kita harus sadari Alkitab bukanlah buku keluarga ya. Iya. Memang menceritakan tentang siapa Allah dan karya Allah bagi keselamatan kita. Iya. Jadi memang tidak membahas tentang keluarga dengan mendetail. Iya. Namun dari contoh-contoh yang ada, memang harus diakui Tuhan memberikan kita banyak peringatan Iya. melalui contoh-contoh kegagalan para ayah. Misalnya kita melihat Eli, ya, Ya, Daud, Salomo. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang harusnya menjadi pelajaran buat kita, jangan kita mengulangnya lagi. Ya, jadi kalau kita melihat perkembangan anak-anak sekarang itu kalau sampai terjadi hal-hal yang negatif itu sebenarnya peran ayah itu besar sekali andilnya di dalam ikut merusak generasi sekarang itu Pak Paul ya. Betul. Dan memang harus diakui Pak Gunawan, di penjara lebih banyak pria daripada wanita juga. Jadi produknya sangat real sekali saya lihat. Iya, mungkin karena kegagalan peran ayah di dalam hal mendidik anak-anak atau anak mereka ya. Iya. Jadi saya rasa perbincangan ini tentu saja akan sangat bermanfaat kalau kita menindaklanjuti dengan suatu tindakan-tindakan konkret. Ya, walaupun harus banyak waktu yang kita sisihkan untuk kepentingan anak atau anak-anak kita. Demikianlah tadi saudara-saudara pendengar telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang peran ayah di dalam pendidikan anak. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang